A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta maghfirahnya kepada kita bersama, sehingga di siang hari ini kita dapat jumpa kembali. Di sini saya berada di kediaman putri bungsu saya yang bernama Dian Margareta. Berkat sholawat putri bungsu saya Dian Margareta mendapatkan rumah idaman. Pemirsa, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berharap. Berusahalah dengan segenap kemampuan yang ada pada diri Anda, kemudian bertawakallah, serahkan kepada Allah. Allah bagaimana hambanya, bagaimana prasangka hambanya. Jika hambanya yakin doanya akan terkabul, maka Allah akan mengabulkan doanya itu. Di siang hari ini saya akan menyampaikan tausiah, semoga ada hikmah manfaatnya bagi kita bersama dengan mengambil tema derita anak tiri. Kisah ini adalah kisah nyata para hadirin sekalian. Yang bercerita adalah seorang jamaah saya, seorang ibu yang soleha, anggota jamaah pengajian yang tidak mau disebutkan namanya. Insya Allah ia bisa menyaksikan kisah hidup dia ini di YouTube saya, yaitu YouTube Hajah Rosnali. Namun sebagian ada yang saya sensor karena ini hal-hal yang tidak perlu dipublikasikan. Mungkin tidak 100% kisah yang diceritakannya itu ada di dalam konten saya ini. Saya ibaratkan orang yang bercerita itu adalah diri saya. Aku adalah putri sulung dari 11 bersaudara. Ketika ibuku mengandung adikku yang ke-11, di mana harapan kedua orang tuaku, ia sangat-sangat mengharapkan memperoleh seorang putra karena 10 orang anaknya itu wanita semua. Ketika di USG ternyata bayi dalam kandungannya itu adalah seorang putra, betapa bahagianya hati kedua orang tua saya. Mereka betul-betul bersukacita, bersyukur karena doa mereka terkabul. Doa yang mereka panjatkan di 2/3 malam menjelang fajar, di 2/3 malam itu selama berturut-turut 40 hari seperti yang dilakukan oleh putri saya itu dikabulkan Allah. Ia mengandung. Namun apa hendak dikata para hadirin sekalian, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Suatu hari ibu kandungku terjatuh di kamar mandi karena suaminya, yaitu ayah kandungku itu sangat mendambakan seorang putra. Maka ibu kandungku tidak menceritakan kepada ayahku bahwa ia terjatuh. Ia rahasiakan hal ini. Kesehatannya berangsur semakin lama semakin lemah, semakin lama semakin lemah. Ia sudah tidak berdaya. Akhirnya ia tergeletak. Dan ketika ia melahirkan adikku yang ke-11, ibuku tak dapat diselamatkan. Pemirsa, 4 hal yang akan terjadi proses kelahiran seorang ibu, yaitu yang pertama, selamat kedua-duanya. Yang kedua, tidak selamat kedua-duanya. Yang ketiga, anak selamat ibu tidak. Yang keempat, ibu selamat anak tidak. Ketika melahirkan adikku yang ke-11, maka ibuku berpulang ke rahmatullah. Sedangkan adikku yang lahir karena ibu terjatuh di kamar mandi itu lahir cacat. Tak dapat dibayangkan betapa pedihnya hati kedua orang tuaku, hati ayahku, karena ayahku sangat mengharapkan seorang anak putra. Begitu peristiwa drastis yang terjadi, ayahku tak berdaya. Pemirsa, kami semua sudah berumah tangga, sudah pergi merantau dibawa oleh suami kami masing-masing. Dan saya berada di seberang lautan. Saya dibawa oleh suami saya merantau. Siapa yang tinggal di kampung halaman? Kami termasuk keluarga yang kaya raya, harta tak terkira. Semua yang kami harapkan dapat kami peroleh dari kedua orang tua kami.
Yang tinggal di kampung halaman hanyalah kedua adik kandungku yang masih gadis belia. Mereka berdua inilah yang mengurus bayi yang cacat tersebut. Hari-hari mereka habiskan dengan merawat adikku yang bungsu. Pemirsa, mengapa saya tuliskan di dalam tanda kutip apa yang terjadi kepada kedua adik kandung saya? Yang dilakukan oleh ayah saya itu di dalam tanda kutip saya tutup kisahnya itu, saya sensor. Akhirnya ayahku mencari istri baru. Inilah awal peristiwanya. Ayahku menikah dengan seorang gadis yang cantik jelita tapi dari keluarga miskin. Ayahku yang kaya raya. Walaupun ayahku itu mempunyai 3 orang anak, 2 gadis dan 1 yang cacat, tapi gadis ini tetap mau menikah dengan ayahku. Karena apa? Harta. Hancurnya hidup ini karena harta wanita tahta. Hari berganti hari, akhirnya harta ayahku terkuras habis oleh ibu tiri yang kejam ini. Hadirin, ibu tiri ini sangat kejam sekali. Kedua adikku sedikit saja melakukan kesalahan, maka ia dikurung di dalam kamar, disiksa di luar batas pri kemanusiaan. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu, walau kini dapat ganti seorang ibu tiri. Tiada sama rasanya ibu kandung yang tercinta, penyayang sepenuh jiwa, penuh kasih lagi mesra. Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Selagi ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku dinista dan dicaci. Bagai anak tak berbakti, tiada menghirauku lagi. Aduhai ibu tiriku, kasihanilah padaku, bagai anakmu sendiri, agar dapat ku berbakti. Itulah derita 2 gadis belia yang selalu dianiaya oleh ibu tirinya. Ia diancam oleh ibu tirinya, kalau kau menceritakan apa yang aku lakukan ini, maka yang menjadi korban bukan kau lagi yang akan aku siksa, tapi adikmu ini. Itulah derita dari 2 orang gadis tersebut. Ia dianiaya, disiksa oleh ibu tirinya ketika ayahnya pergi bekerja. Aku mendapat kabar dari kampung halamanku, itu adalah dari seorang tetangga. Ada seorang tetanggaku yang menceritakan perihal kehidupan kedua adik kandungku dan juga adikku yang cacat tersebut. Derita yang tiada terkira itu membuat aku emosi, darahku mendidih, hati yang membara, jantung yang terbakar. Aku pulang ke kampung halamanku, ku ambil adikku yang cacat itu, ku bawa ia pergi merantau. Alhamdulillah, karena suamiku adalah seorang marbot, ia bersedia merawat adik kandungku. Ialah yang memandikannya, ialah yang merawatnya, ialah yang memberinya makan, dan akhirnya adikku itu sehat walafiat. Mengapa aku masih melaksanakan sholat tahajud di 2/3 malam? Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua adikku yang di kampung halaman, yang satu ia terganggu mentalnya, mungkin ketika ibu tiriku menganiayanya itu terkena syarafnya, ia terganggu jiwanya. Sedangkan yang satu alhamdulillah ia biasa saja. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku masih melaksanakan sholat tahajud di 2/3 malam, berharap kepada Allah agar kedua adik kandungku ini bisa mendapatkan jodoh, mendapat iman yang akan membawanya ke surgamu ya Allah.
Sekian tausiah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.